Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Singasari. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan di Nusantara, yang berpusat di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Menurut Prasasti Gondang, wilayah yang masuk dalam kekuasaan Singasari yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo, hingga Mojokerto, sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Nama asli dari Kerajaan Singasari ialah Kerajaan Tumapel, yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Kadiri. Daerah ini dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang bupati yang memiliki istri cantik bernama Ken Dedes. Ken Arok sebagai seorang pengawal Tunggul Ametung, jatuh cinta pada Ken Dedes, dan berniat merebutnya dari Tunggul Ametung. Dengan bantuan seorang pendeta bernama Lohgawe, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai Bupati Tumapel. Ken Arok merasa tidak puas menjadi bupati, sehingga ia ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kadiri. Ia kemudian bersekutu dengan para Brahmana yang tidak senang dengan Raja Kertajaya dari Kadiri, yang dianggap tidak menghormati agama Hindu-Buddha. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kadiri, dan berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan demikian, Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Tumapel, dan memindahkan ibu kotanya ke Kutaraja. Ia juga memperoleh gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi sebagai raja pertama Tumapel. Nama dan keberadaan kerajaan Tumapel diabadikan dalam prasasti Kudadu dan catatan sejarah Tiongkok dari dinasti Yuan, yang dikenal dengan ejaan Tumapan. Menurut Kakawin Negara Kertagama, ibu kota kerajaan Tumapel, yaitu Kutaraja, didirikan pada tahun 1222 Masehi, yang muncul sebagai entitas politik yang kuat. Awalnya, Tumapel merupakan bagian dari kerajaan Panjalu, dengan Tunggul Ametung sebagai pejabat penting di bawah Raja Singasari. Tetapi, kisah tragis menimpa Tunggul Ametung yang menjadi korban tipu daya Ken Arok, dengan membuka jalan bagi Ken Arok untuk mengambil alih dan menjadikan dirinya sebagai Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi, Raja pertama Tumapel. Melalui perkawinan dengan janda Tunggul Ametung, Ken Arok memiliki seorang putra bernama Anusapati. Tak hanya itu, Ken Arok juga menikahi Ken Umang dan memiliki seorang putra bernama Tohjaya. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok bermaksud memisahkan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kadiri atau Panjalu, yang memicu konflik dengan Raja Kertajaya dari Kadiri. Meskipun dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Rangga Rajasa Sanggirinata Putra yang mengalahkan Kadiri, tetapi Ken Arok tidak disebutkan secara eksplisit. Perang antara Tumapel dan Kadiri pecah, dan Tumapel berhasil memenangkannya. Tetapi dalam keseluruhan konteks sejarah, nama Tumapel kurang dikenal daripada Singasari, yang kemudian menjadi pusat kerajaan baru di bawah pemerintahan Wisnuwardana. Pergantian nama ibu kota menjadi Singasari juga tercatat dalam Prasasti Mula Malurung pada tahun 1255 Masehi atas perintah Wisnuwardana, yang menandakan peralihan kekuasaan yang signifikan. Gelar Anumerta Rangga Rajasa sebagai Batara Shiwa juga menunjukkan pengaruh agama Hindu dalam politik kerajaan tersebut. Para raton bahkan mencatat bahwa julukan Shiwa pertama kali diberikan kepada Ken Arok sebelum ia terlibat dalam perang melawan Kadiri. Silsilah Wangsa Rajasa menurut versi para raton yakni anak tunggal Tunggul Ametung, Anusapati, bertekad untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dengan membunuh Ken Arok. Setelah berhasil mengalahkannya, Anusapati naik tahta, tetapi kemudian tewas dibunuh oleh Tohjaya pada tahun 1249 Masehi. Pemerintahan Tohjaya berlangsung singkat sebelum digulingkan oleh Ranggawuni, yang kemudian dikenal sebagai Wisnuwardana, anak Anusapati. Siklus dendam berlanjut hingga melibatkan keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Wisnuwardana kemudian menjadi raja,
dan kemudian menyerahkan tahta kepada Kartanegara. Silsilah penguasa kerajaan Tumapel menurut para raton yaitu Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabumi tahun 1222 sampai tahun 1247 Masehi, Anusapati tahun 1247 sampai tahun 1249 Masehi, Tohjaya tahun 1249 sampai tahun 1250 Masehi, Ranggawuni atau Wisnuwardana tahun 1250 sampai tahun 1272 Masehi, dan Kartanegara tahun 1272 sampai tahun 1292 Masehi. Sedangkan menurut versi Kakawin Negara Kertagama yaitu kitab ini tidak mencatat kisah tentang Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang, atau Tohjaya yang terlibat dalam rangkaian tragedi pembunuhan demi merebut kekuasaan di Tumapel, tetapi sebaliknya, fokusnya hanya pada pujian terhadap Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Peristiwa-peristiwa berdarah dari masa lampau dianggap sebagai hal yang memalukan, sehingga hanya Wisnuwardana dan Kartanegara yang disebutkan dalam prasasti. Sebagai penguasa Tumapel, negara Kertagama berhasil mengalahkan Kadiri yang dipimpin oleh Sri Ranggah Rajasa Sang Girinataputra, yang kemudian sejalan dengan catatan dalam para raton. Dalam garis keturunan yang disebutkan, Sri Ranggah Rajasa Girinataputra tahun 1222 sampai tahun 1227 Masehi, Anusapati tahun 1227 sampai tahun 1248 Masehi, Wisnuwardana tahun 1248 sampai tahun 1254 Masehi, dan Kartanegara tahun 1254 sampai tahun 1292 Masehi muncul sebagai tokoh utama. Kerajaan Singasari pada masa itu dikenal sebagai kerajaan yang cukup kuat secara politik, karena memiliki sistem pemerintahan yang cukup kuat, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja Singasari memiliki para pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai bidang, seperti keamanan, keuangan, dan pelayanan publik. Kerajaan Singasari juga memiliki sistem pemerintahan yang otoriter, yang mana raja-raja Singasari memiliki kekuasaan mutlak, dan dianggap sebagai penguasa yang memerintah dengan kekuatan dan kebijakan yang tegas. Dari segi ekonomi, kerajaan Singasari tergolong strategis dalam menjalankan perekonomian dan terbilang cukup maju, karena letak kerajaan Singasari berada di lembah Sungai Brantas. Dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, Sungai Brantas menjadikan salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah di Nusantara. Tak hanya itu, perdagangan menjadi salah satu sektor penting dalam kehidupan ekonomi kerajaan Singasari. Banyak benda-benda seni, keramik, dan perhiasan yang ditemukan di kerajaan Singasari berasal dari berbagai wilayah, seperti Tiongkok, India, dan Arab. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki hubungan dagang yang baik dengan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Siam dan Kamboja. Kerajaan Singasari memiliki kehidupan sosial yang beragam, dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan. Pada masa itu, masyarakat Jawa telah mengenal sistem kasta yang terdiri dari golongan Brahmana atau pemimpin agama, Ksatria atau pemimpin militer, Waisya atau pedagang dan petani, dan Sudra atau buruh. Selain itu, ada juga golongan campuran dari perkawinan antara Ksatria dengan Waisya atau Sudra. Kehidupan pada masa kerajaan Singasari juga dipengaruhi oleh kehadiran agama Hindu-Buddha. Agama ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Di dalam kerajaan, terdapat kuil-kuil Hindu dan Buddha yang menjadi tempat pemujaan dan kegiatan keagamaan. Selain itu, kehadiran agama ini juga mempengaruhi adat dan tradisi masyarakat, seperti upacara pernikahan, pemakaman, dan lain-lain. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan kerajaan Singasari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Selain candi, juga terdapat arca atau patung hasil peninggalan kerajaan Singasari, diantaranya patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajnaparamita lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolok. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Singasari, wilayah di Jawa bagian timur pernah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.
Tetapi perselisihan dan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan menyebabkan kemunduran, karena pemerintahan dan politik hanya berfokus pada perluasan kekuasaan. Meskipun perluasan kekuasaan memberikan keberhasilan bagi kerajaan Singasari, hal itu juga menyebabkan kemerosotan, termasuk dalam penguasaan wilayah seperti Sunda, Malaka, Bali, dan bahkan Kalimantan. Kerajaan Singasari mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanagara, yang berkuasa dari tahun 1272 hingga tahun 1292 Masehi. Kertanagara adalah seorang raja yang memiliki cita-cita besar untuk menjadikan kerajaan Singasari sebagai kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Ia juga memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke seluruh penjuru dunia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kertanagara melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya mengubah nama ibu kota kerajaan dari Kutaraja menjadi Singasari, melakukan ekspedisi Pamalayu, melakukan ekspedisi Pabali, melakukan ekspedisi Dwipantara, melakukan ekspedisi Gurun, melakukan ekspedisi Nusantara, melakukan ekspedisi Sriwijaya, dan melakukan ekspedisi Campa. Kertanegara juga dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, khususnya dalam bidang politik dan keagamaan pada saat memimpin kerajaan Singasari. Pada masa itu, Kertanegara juga diketahui memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan dan bahasa, serta patuh terhadap aturan agama. Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan sebuah wawasan kemaritiman yang digagas oleh Kertanegara. Gagasan ini yang kemudian mempelopori aksi dan kejayaan yang dimiliki kerajaan Singasari. Gagasan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam suatu kepemimpinan, merupakan gagasan yang dimiliki oleh Kertanegara. Puncak kejayaan dari Singasari juga terlihat dari kerjasama yang terjalin, seperti hubungan diplomatik yang dimiliki Singasari pada saat itu. Hal ini terlihat pada saat Kertanegara mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Malayu dan Campa atau saat ini Vietnam. Tujuan hubungan diplomatik ini adalah untuk mencegah serangan Mongol yang saat itu diisukan akan melakukan serangan ke wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian, Kertanegara berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat itu, dan menjadikan Singasari sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ia juga berhasil menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha ke berbagai daerah yang ditaklukkannya. Kerajaan Singasari mengalami keruntuhan, yang ditandai dengan kematian Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan ini. Kematian Kertanegara yang disebabkan oleh serangan dari Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya agenda politik kerajaan ini. Di masa Kertanegara sebagai raja, ia justru sibuk dengan strategi dalam pengembangan kekuasaan melalui sistem ketahanan laut. Hal ini menyebabkan abai dengan pertahanan dari dalam kerajaan itu sendiri, hingga muncul Jayakatwang yang masih keturunan Kadiri melakukan serangan dari dalam dengan bantuan Wiraraja, yang membuat Singasari diserang dari dua arah sekaligus. Serangan tersebut dari arah utara dan selatan, dari arah utara ditujukan untuk mengecoh pasukan yang dipimpin Ardaraja dan Raden Wijaya. Sementara serangan dari arah selatan membuat Singasari kewalahan, muncul banyak korban, hingga menjadi akhir dari kerajaan Singasari. Jayakatwang kemudian berkuasa, dan sukses mendirikan ibu kota baru. Kematian Kertanegara juga mengakibatkan beberapa daerah Singasari mulai melepaskan diri. Selain itu, pengadopsian akan konsep pemikiran Kertanegara juga dilakukan. Adopsi terhadap Cakrawala Mandala Dwipantara diteruskan oleh Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara. Pada awal berdirinya Majapahit, wilayah kerajaan ini hanya berada di bekas wilayah kerajaan Singasari, yang kemudian melakukan ekspansi baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah kerajaan Singasari. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.